warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Febriana Puspita dari kelas 3B Ekonomi Syariah, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori permintaan dalam Islam. Jadi, dari segi pengertian, teori permintaan dalam Islam itu pada dasarnya sama dengan teori permintaan secara konvensional, yaitu apabila ketika harga sedang naik, maka permintaan akan turun. Nah, ketika harga sedang turun, maka permintaan akan naik. Nah, dalam teori permintaan Islam ini ada yang perlu digarisbawahi, yaitu selama maslahah dalam barang tersebut dan faktor lainnya tidak berubah. Paham ya teman-teman? Nah, selain itu saya di sini akan menjelaskan tentang 3 poin. Yang pertama yaitu ada increasing utility, terus kemudian optimal solution, dan yang ketiga adalah corner solution. Nah, yang pertama itu increasing utility. Nah, increasing utility itu apa? Jadi, increasing utility itu adalah peningkatan nilai guna atau peningkatan manfaat. Jadi, dalam teori permintaan Islam itu ada bagaimana caranya kita meningkatkan nilai guna. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu adalah pemilihan kebutuhan dan jasa yang sesuai. Jadi, kita itu nggak boleh semuanya dibeli. Barang yang nggak kita butuhkan dibeli, jasa yang nggak kita perlukan juga dibeli, itu tidak boleh. Jadi kita harus membeli barang atau menggunakan jasa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu dapat meningkatkan nilai guna. Nah, yang kedua adalah pemilihan kualitas. Nah, jadi teman-teman itu kalau membeli suatu barang itu tentu harus perhatikan kualitas, karena kualitas itu mempengaruhi nilai guna. Jadi misal teman-teman membeli laptop gitu ya, teman-teman harus menentukan kualitasnya, apakah ini bagus, apakah ini akan awet, atau mungkin sebentar rusak kayak gitu. Jadi teman-teman itu kalau membeli barang mending yang mahal sekalian tapi tahan lama, atau beli yang murah tapi cepat rusak, atau beli yang murah tapi kemudian nanti berkali-kali harus servis kayak gitu. Jadi itu perlu diperhatikan untuk salah satu cara untuk meningkatkan nilai guna. Nah, terus yang ketiga, bagaimana caranya meningkatkan nilai guna atau increasing utility itu dengan tawar-menawar yang bijaksana. Jadi, teman-teman kalau misal lagi pergi ke pasar gitu, terus kemudian melakukan tawar-menawar, harus yang bijaksana gitu, harus yang adil ya. Jadi, tidak ada yang satu merasa rugi, yang satu merasa untung. Jadi, harus kesepakatan kedua belah pihak. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Nah, yang keempat itu dengan cara sedekah dan infak. Nah, jadi dalam meningkatkan nilai guna itu kita juga harus memperhatikan sedekah dan infak atau kepedulian sosial ya teman-teman. Jadi kita juga sesekali harus ikut gitu ya untuk membantu sesama kita yang masih kekurangan seperti itu. Itu akan menciptakan kepuasan bagi diri kita sendiri. Nah, terus yang kedua yang akan saya bahas itu tentang optimal solution. Jadi apa sih itu optimal solution dalam permintaan Islam? Jadi optimal solution itu merujuk pada upaya untuk mencapai keputusan konsumsi yang paling baik dan ideal yang mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Nah, optimal solution itu ada apa aja sih? Mencangkup apa aja? Yang pertama itu kepatuhan dalam prinsip-prinsip Islam. Jadi kita harus memastikan ya, apa yang kita beli, apa yang kita gunakan itu harus, apa yang kita konsumsi itu harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita harus memastikan bahwa apa yang kita beli itu itu bukan barang yang haram. Jasa yang kita gunakan itu bukan juga jasa yang haram. Contohnya barang yang haram dan jasa yang haram itu apa sih? Nah, kalau barang yang haram pasti teman-teman udah tahu semua ya.
barang yang haram itu contohnya ada narkoba, ada miras, ada daging dari hewan-hewan buas seperti itu tentu barang yang haram. Nah, sedangkan jasa yang haram itu apa? Ada mohon maaf PSK gitu ya, itu termasuk salah satu jasa yang haram. Terus kemudian apalagi jasa haram? Bisa juga kurir narkoba, itu kan juga jasa tetapi haram, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ini keadilan. Jadi ada penjagaan agar transaksi jual beli atau pertukaran dilakukan secara yang adil. Nah, seperti yang tadi di increasing utility ada kan kayak tawar-menawar yang bijaksana. Nah, ini hampir mirip. Jadi, kalau kita melakukan jual beli atau tawar-menawar itu harus adil, tidak ada yang merasa dirugikan. Salah satu pihak itu tidak ada yang merasa dirugikan, seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada pertimbangan kualitas. Nah, tadi pertimbangan kualitas sudah kita bahas di atas ya. Ternyata di optimal solution juga ada pertimbangan kualitas lagi. Nah, jadi pertimbangan kualitas ini memang benar-benar penting dalam teori permintaan dalam Islam. Jadi kita kalau memilih barang itu harus benar-benar mempertimbangkan kualitas. Jadi kita tidak akan kehilangan uang untuk yang berkali-kali servis karena itu tadi barang yang kita beli itu kualitasnya tidak bagus. Nah, kemudian sekarang kita ke poin yang ketiga, itu ada Cornell solution. Jadi Cornell solution itu apa sih? Itu Cornell solution itu merujuk pada situasi di mana konsumen membuat pilihan yang sangat terbatas, yang seringkali terbatas pada satu pilihan tunggal atau dua pilihan yang sangat terbatas. Nah, Cornell solution ini bisa muncul dalam konteks permintaan ketika konsumen mengambil tindakan ekstrim berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, gimana maksudnya? Jadi, gini, langsung ke contoh saja ya. Jadi, kalau Cornell solution itu merujuknya pada pertimbangan komoditas halal haram, terus kemudian komoditas haram. Nah, begini, yang pertama, komoditas halal. Jadi kalau komoditas halal ya seperti kita pada umumnya, kita akan membeli sebagai seorang muslim yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, kita pasti akan membeli barang-barang yang halal gitu ya, yang tidak ada unsur keharamannya. Nah, kalau di komoditas halal ini berarti teori permintaan itu berlaku karena ini loh, ketika harga sedang naik maka permintaan turun, ketika harga sedang turun maka permintaan naik. Itu sama, itu teori permintaan itu berlaku di komoditas halal. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada pertimbangan komoditas halal haram. Bagaimana sih maksudnya pertimbangan komoditas halal haram itu? Jadi maksudnya gini, kalau misal teman-teman lagi liburan gitu ke luar negeri, ke tempat di mana masyarakat muslim di sana itu minoritas sedikit gitu ya, dan makanan halal di sana itu pun juga tidak banyak ditemukan. Otomatis kalau makanan halal di sana itu tidak banyak ditemukan, itu harganya akan lebih mahal dari harga-harga makanan yang tidak ada label halalnya. Nah, sebagai seorang muslim yang mematuhi syariat Islam, kalau dihadapkan dengan dua pilihan tersebut, yang satu komoditas halal tetapi harganya lebih mahal, yang kedua komoditas haram tapi harganya murah, kita akan memilih yang mana? Tentu aja kita sebagai sebagai seorang muslim yang mematuhi ajaran-ajaran Islam, kita akan tetap memilih komoditas yang halal kan, walaupun harganya lebih mahal. Nah, di sini teori permintaan itu tidak berlaku karena semahal-mahalnya makanan di situ gitu ya, kasarannya semahal-mahalnya makanan halal di situ, kita akan tetap membeli daripada kita membeli
makanan yang tidak ada label halalnya atau haram gitu ya. Nah, yang ketiga itu komoditas haram. Jadi komoditas haram ini paling muncul ketika dalam keadaan terdesak. Misal nih ada salah satu orang sedang sakit parah. Nah, obatnya itu cuma satu, itu harus makan daging ular misal gitu ya. Kita tahu daging ular itu di sini haram, tetapi si orang ini kalau nggak makan daging ular ini mungkin bisa meninggal seperti itu. Nah, di sini diperbolehkan untuk mengkonsumsi komoditas haram, barang-barang haram tersebut karena untuk keselamatan jiwa gitu ya. Nah, di sini juga teori permintaan itu tidak berlaku karena komoditas haram di sini itu hanya sebagai sesuatu yang darurat begitu ya, bukan karena permintaan untuk sehari-hari kita konsumsi. Jadi hanya untuk sesuatu yang darurat saja seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami. Nah, cukup sekian, saya undur diri. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.